Nah, ini closing statement nih di akhir ini kalau dari Bang Andri nih, selaku Ketua PD kami Bandar Lampung, adakah yang ingin disampaikan? Ya, momentum pesta demokrasi di tahun depan ini haruslah kita sambut dengan momentum pesta demokrasi yang berkualitas. Ini satu, poin yang penting satu. Yang berkualitas itu apa? Tentu ini bukan hanya kita bicara terkait dengan bagaimana cara untuk memperjuangkan mati-matian, kemudian menghalalkan segala cara untuk menang. Tapi yang menjadi pertanyaan penting adalah ketika lu nanti menang, apa yang akan diperbuat? Ini yang paling penting, karena itu bicara substansi, ya. Kalau semua pengen menang, saya kira semua pengen menang. Tapi pertanyaannya adalah ketika nanti menang, apa yang kemudian dibawa? Nah, terkait dengan kontestasi pemilu di tahun depannya juga gitu ya, yang ini luar biasa ya, di Februari sampai November itu pemilu kada serentak gitu ya. Saya kira ini kita sebagai seorang pemuda, terutama masyarakat lebih luas juga mungkin yang ada di Provinsi Lampung, harus betul-betul mengawal ini sesuai dengan porsinya, menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya. Berbagai macam stakeholder dan lembaga yang di bawah naungan pemerintah sekalipun ini harus betul-betul bersinergi dengan baik dan menjalankan tugasnya secara proporsional. Jangan sampai hari ini justru malah kita sudah menisbatkan bahwa kita ini merupakan negara hukum, tapi justru kita inkonstitusional terhadap hukum-hukum yang sudah kita tetapkan ya, mulai dari pengamanan, kebijakan. Saya kira saya masih sangat optimis sekali bahwa aparat kita tegak lurus hari ini berada di tengah gitu ya, betul-betul sebagai wasit, bukan justru wasitnya ikut main. Nah, ini kalau wasitnya sudah ikut bermain kan permainan bola tuh nggak stabil gitu, karena wasit itu betul-betul sebagai wasit gitu. Itu kemudian terkait dengan kontestasi demokrasi ini gitu, ini kan betul-betul hari ini kan momentum pemuda. Ya, kenapa? Karena lebih dari 50% data pemilih di tahun depan ini secara grassroots, bukan hanya di nasional tapi juga di Provinsi Lampung, hari ini adalah momentum kita para pemuda. Jadi jangan sampai momentum di tahun depan ini kita sebagai para pemuda terutama gitu ya, abai kemudian tidak mau peduli terhadap politik, ini berbahaya. Ya, kenapa? Karena memang secara data memang hari ini banyak beberapa riset mengatakan bahwa anak muda itu tidak suka dengan politik ini karena sudah malas dengan janji-janji yang tidak terpenuhi. Kemudian mereka mau menyampaikan bahwa kami wakil rakyat itu hanya disampaikan ketika kampanye saja, tapi ketika sudah dalam kebijakan-kebijakan, penentuan dalam sidang paripurna, mereka wakil partai gitu ya. Nah, saya kira ini yang harus dikelirkan sehingga kita bisa menghasilkan pesta demokrasi yang gembira tanpa adanya terpecah belah lagi seperti yang sebelumnya, dan kemudian kita bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dan yang paling terakhir adalah pemimpin yang betul-betul bisa merepresentasikan apa yang menjadi keresahan anak-anak muda hari ini gitu ya. Ya, bisa betul-betul mewakilkan apa yang menjadi persoalan anak-anak muda hari ini, bukan hanya di pusat gitu ya. Karena presiden itu bukan hanya untuk Jawa, gitu. Presiden itu untuk seluruh Indonesia, ya, termasuk Provinsi Lampung. Ini harus betul-betul dikelirkan gitu. Betul-betul dikelirkan. Jadi jangan sampai kemudian ya, karena apa? Karena politisi ataupun orang-orang yang akan terjun sebagai eksekutif dan legislatif itu kan terkenalnya begini di lapangan. Mereka terkenal dengan janji-janji manisnya, terjun ke masyarakat untuk mengambil hati rakyat kecil. Kemudian mereka berkoalisi dengan para oligarki dan korporat untuk mencari dana, dan kemudian yang terakhir mereka menjamin keamanan kedua-duanya. Ini kan yang hari ini membuat masyarakat jenuh gitu ya, masyarakat jenuh. Tapi saya kira dengan momentum hari ini kita berada pada gerbang bonus demografi, yang mana ledakan usia produktif hari ini kita didominasi laran anak muda, dan sudah banyak instrumen terutama di media sosial hari ini, anak-anak muda hari ini terutama pada pemuda dan mahasiswa sudah bisa mengakses sebegitu konkret, terang gitu ya, secara rigid semua informasi, kemudian itu bisa dijadikan sebagai referensi untuk nanti kita bisa menghadapi pesta demokrasi, sehingga bisa menghadirkan pemimpin dan pesta demokrasi yang berintegritas. Sehingga harapannya di kemudian harinya tidak akan terjadi janji manis saja lagi. Nah, kalau closing statement dari Mas Soleh sendiri nih, apakah